Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apa? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo, pertanyaan apa Jo? Sama seperti yang lainnya, punya hutang 3M. Ibu mau praktekin ilmu RDA yang mana? Bangun jam 00 mau sedekah ekstrim atau mau ML sehari 3 kali? Ibu ada suaminya gak? Ada. Nah, bisa gak sehari 3 kali kayak Haji Marco? Itu sudah yang ibadah ekstrim sudah. ML sehari 3 kali udah belum? Belum. Yang itu sudah 4 bulan lebih. Yang ibadah ekstrim itu. Baca Qurannya 12 juz gak? Iya. 12 juz? Iya. Ya udah terus aja terus. Ya, alhamdulillah untuk yang lain-lainnya kayak yang Pak Haji bilang setelah kenal RDAY semua bisa diatasi gitu loh. Kayak gimmick-gimmicknya udah? Sudah juga. Oh ya. Cuma yang satu hari ini sebenarnya cuma saya pending-pending, enggak, saya ke Pak Haji dulu, saya bilang gitu. Yang mana? Yang dari BPR. Kan enggak bisa disemayani gitu loh. Apa tuh artinya disebayangin? Dijanjiin enggak mau gitu loh. Apa? Dijanjiin enggak mau atau harus dijanjiin nggak mau? Ya. Gampang, Mbak. BPR-nya ditulis. Ya. Dibungkus pakai celana dalam. Ya. Masukin ke dalam botol. Ya. Simpen di freezer. Udah. Iya. Bikin lagi botol yang kedua. Paling banyak botol 9. Nanti kan freezer kamu isinya es molen. Es mambo celana dalam. Iya. Praktekin sampai 9 botol. Namanya juga gratisan, masa satu. Ulangi lagi. Iya, terus ulangi lagi. Terus itu Pak Haji kan dia mintanya itu bayar bunga sekalian pokoknya. Saya nawarnya kan hanya pokoknya saja. Tapi dia enggak mau, tetap kalau enggak mau saya ajukan ke lelang begitu. Enggak mungkin, mbaknya tinggal remes alat kelamin mbaknya, datengin ke orang banknya, BPR-nya, mbaknya datang buat salaman. Nurut manut katut sayang, baru mbak salaman. Nanti dia nurut mbak. Banyak kok orang bank BPR di Lestari tuh di Bali, lelang. Praktekin ilmu RDAY. Enggak. Terus saja mbak, apalagi alat kelamin kamu lagi pulen-pulennya, paksain ya, nurut manut katut, nggak bakal dilelang, lunas. Atau jaminan apa rumah, gosok pakai celana dalam pintunya yang tadi saya ajarin bapak ini, lunas minggu ini. Mbak, Bu, maaf nih, karena ilmu RDAY gratisan, bisa gak diulang-ulang? Jangan, Pak Haji saya udah, ya namanya gratis, ulang lagi. Haji Marco juga begitu. Haji Marco, Bu, punya kontrakan 21 pintu kosong, punya ruko 15 pintu kosong. Apa nggak stres? Saya bilang Haji Marco ngapain? Ulangi lagi. Apa tuh? Rendam celana dalam disiramin. Ulangi lagi. Baru 3 kali. Sekarang kontrakannya penuh dan antri. Betul? Apa kata tetangganya? Haji Marco itu disiram pakai air yasinan ya, boro-boro air yasinan. Itu rendaman celana dalam. Manjur, ibu ulangi aja Bu. Kalau belum terkabul ulangi lagi. Belum terkabul ulang lagi. Namanya gratisan, mau nuntut ya nggak bisa lah. Gitu. Terus tuh yang jual tanah itu sudah disiram rendaman itu ya apa Pak Haji? Kalau rendamannya dipraktekin belum manjur, ibu pakai ilmu guguk. Apa tuh? Apa tuh ilmu guguk? Dikencingin. Begitu. Nanti kan viral tuh di pos kota, di koran Surabaya. Ini apa? Mau jual tanah lah, kan langsung banyak orang pada antri. Pokoknya bikin apa ya? Emang agak nyeleneh tapi manjur. Praktekin dulu. Atau ibu jongkok di bawah. Kalau bisa, main bebas. Atau suami, kalau ibunya malu, manjur Bu.
Tidak ada ilmu RDI nggak manjur. Haji Marco bayangin Bu, permintaan lebih parah dari Ibu. Bangun ruko 15 pintu, nggak mau pakai modal, pinjem di bank nggak mau. Saya maunya duit datang. Kalau orang waras dari mana bikin 15 pintu duit datang? Yang ada gurunya stres. Enggak tuh. Dia praktekin ilmu RDAY, disiramin, dikencingin. Pas dia lagi nyapu-nyapu, tetangga pada lewat. Haji Marco ini mau dibikin apa? Ruko. Boleh gak saya ngontrak? Saya ngontrak ya setahun dulu di muka. Nah, uang yang dibayar setahun di muka, 2 tahun di muka, buat bangun sampai hari ini jadi. Pokoknya Ibu praktekin dulu aja, jangan bilang saya udah Pak Haji redeman cat dalam tapi gak laku-laku. Gelo, orang gratisan, ulangi lagi. Yang DP 2 kali tapi batal terus. Enggak, lo ulangi lagi nanti yang ketiga enggak. Bisa? Iya. Kayak Haji Marco, betul? Dia protes, Ji, gue udah 7 bulan nih kontrakan penggilingan padi yang 17 tahun gak laku-laku, kok gak laku? Kata dia udah 7 bulan. Lo jangan nuntut gue, lo orang gratisan. Lo liburan dulu lah ke luar negeri. Oh, ke luar negeri gue sabdain kan udah tadi ke luar negeri gratis. Temennya di luar negeri ngebel ngajakin dia liburan ke Eropa 45 hari gratis. Dia baru berangkat 7 hari penggilingannya laku. Ibu praktekin dulu Bu, namanya juga gratisan. Berarti itu BPR-nya nggak usah dibayar Pak Haji? Nggak usah, mendingan lo colek alat kelamin lo taruh di mulut. Ada yang lunasin, ada yang lunasin, ada yang lunasin. Gitu, mumpung alat kelamin lo nganggur, colek. Kalau alat kelamin lo aktif malah susah. Ini kan namanya ilmu gratisan ya. Praktekin. Haji Marco nih, apalagi Roni lebih parah lagi. Sekarang Roni udah nggak kemari lagi, udah sibuk ya. Omsetnya 600 juta per hari. Saya aja udah, aduh gila bener Ron. Praktekin Bu. Terus kalau giro-giro yang kosong itu bagaimana Pak Haji? Pasti ada duitnya, pasti ada duitnya, pasti kebayar gitu. Lo nya mesti namanya juga gratisan, lo nya mesti tingkat dewa. Tapi kalau lo bilang, duh nih giro gimana nih kalau nanti saldonya nggak ada. Ucapan adalah doa, bener lo nggak ada. Kata-kata negatif nggak boleh. Jadi papa dan ibu, kenapa hajat kita lemot? Karena kita yang diucapin suka negatif. Coba negatifnya jangan. Pak Haji, aku kok lama ya hajatnya? Coba ganti jadi sumpahnya yang positif. Pokoknya nih, kalau ada giro lagi yang jatuh tempo, gue sumpahin duitnya ada. Begitu. Ini kok enggak? Buktinya kan ibu kalau nyumpahin manjur. Tapi kan yang negatif. Kenapa nggak diganti jadi yang positif? Nah begitu. Iya. Bisa? Ya. Ini kan kemarin ada sandalnya hilang. Sandalnya nggak bagus mah, swallow. Dia nyumpahin. Pokoknya nih kalau sandal gue nggak ketemu, utang saya yang 1 miliar lunas. Udah dia nyumpahin. Dicari juga sandalnya. Ibu Yaltin lagi pada tidur, roknya dibuka. Ya nggak bisa. Ya bapak-bapak, ya sumpahin Bu pakai pakai positif, jangan negatif. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Raja Ya. dari Ciamis. Saya baru nikah kurang lebih 4 tahun Pak Haji. Nikah? Ya. Udah bunting belum? Udah punya anak 3 tahun. Oh. Nah, sampai sekarang saya belum punya rumah dan juga belum punya kendaraan. Saya nggak mau KPR dan juga nggak mau kredit motor. Gampang bos, lo colek istri lo alat kelaminnya taruh di mulut lo, pasti punya rumah. Lo jangan kalah sama keong. Keong aja punya rumah. Tahu gak keong? Punya rumah gak keong? Orang beli ayam pasti dibikinin kandang. Orang beli burung pasti dibeliin sangkarnya. Orang beli burung merpati pasti dibikin kandangnya. Lu juga pasti dibikinin kandang sama Allah bos. Tapi caranya apa? Nah pakai gimmick-gimmicknya RDAY. Colek alat kelaminnya istri kalau pas lagi di kamar, taruh di mulut. Biar apa Pak? Biar nanti alat kelamin kamu jadi rumah. Ya, colek. Malam, pagi, siang Pak Haji? Hah? Malam, pagi atau siang? Cocoknya mah di perapatan. Siapa sih? Bebas. Colek 99 kali, sehari 9 kali. Pasti nggak sampai 99 hari punya rumah. Amin Pak Haji, siap Pak Haji. Ya, Laksanakan. praktek ya. Siap Pak Haji. Ya, tapi kalau meraktekin nyolek jangan pakai cincin ya. Siap Pak Haji. Ya, entah kalau ketinggalan di dalam gue juga yang repot. Ya, ibu apa?
Ibu apa? Ibu. Ya. Ayo. Saya dari Pekalongan, Pak Haji. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya itu usaha dari tahun 87 sampai sekarang kok malah nggak naik-naik, tapi malah mempunyai hutang, Pak Haji. Karena ibu sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Sholat ba'diyah qobliyah lu sebelum kenal RDAE bolong-bolong nggak? Ya, benar. Tepuk tangan dong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, orang yang sedekah subuhnya bolong-bolong, orang yang sedekahnya Jumat barokah 1 jutanya bolong-bolong. Kalau punya motor, motor cicilan. Kalau punya rumah, rumah cicilan. Kalau punya mobil, mobil cicilan. Emang begitu. Nah, ibu tinggal sholat ba'diyah qobliyahnya aja, jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuhnya yang manjur kemana sih Pak Haji? Sedekah subuhnya anak yatim kurung. Nggak ada Pak Haji, di rumah saya nggak ada anak yatim kurung. Pakai punyanya RDAY. Kalau sedekah Jumat barokah 1 juta manjurnya kemana Pak Haji? Yatim kurung. Saya nggak ada yatim kurung, numpang punya RDAY gitu aja. Kan kita ada anak yatim kurung. Keduanya itu Pak Haji, saya itu jual apa namanya sawah itu kalau sudah jadi mundur lagi. Ya itu karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Nanti kalau udah nggak bolong nggak deal dibayar. Bisa? Insya Allah. Ya. Ketiganya ini Pak Haji minta tolong, anak saya yang keempat itu sampai sekarang itu kan sudah punya anak 3. Sampai sekarang itu ya saya mohon sama Pak Haji minta dengannya doanya, itu belum dapat kerjaan Pak Haji, nganggur di rumah itu. Panggil sini lo kalau mau kerja lo mau dapat duit gak sebulan 10 juta, sini lo. Remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Nih remes, namanya disuwuk kalau orang Jawa bilang. Orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya ilmunya digembok. Selama 99 hari. Nanti dia dapat kerjaan gajinya sebulan 10 juta. Amin, amin, Bisa? amin, bisa Yo. insya Allah. Itu kan Pak Haji, itu apa namanya yang tadi pertama itu apa itu syaratnya itu tadi harus bayar apa? Anak yatim gitu. Iya, lo harus sedekahnya ke anak yatim, jangan sedekahnya ke kemana, harus anak yatim. Pokoknya sedekah anak yatim manjurnya luar biasa dibandingin ke orang lain. Apalagi dapat namanya yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Seperti apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh yatim kurung. Carinya kayak gitu. Ibarat dokter spesialis, bukan dokter umum. Itu nggak ada, numpang aja pakai ini, kumpulin. Iya Pak Haji, itu padahal tahun ini saya punya hutang itu harus melunasi 1 M tuh Pak Haji. Ya nggak mungkin sholat mau bolong-bolong. Kalau gua ajarin kata lo, Haji Mbak, ngapain tuh sih muka berak diajarin? Oh iya. Iya. Lu muka berak. Oh iya benar. Yo, Bapak apa? Iya. Ya makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya baru 3 hari lihat YouTube, 4 hari kemarin, jadi saya belum hafal banget di RDAE. Jadi saya mohon petunjuk Pak Haji. Tujuan saya agar saya siap selalu menafkahi, karena keluarga saya rata-rata budak, saya udah mualafkan. Kebetulan 4 keluarga saya yang biayain, saya yang menafkahi. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ketemu makan. Dan tujuan saya, pertanyaan saya sama Pak Haji, agar saya banyak duit, agar saya selalu banyak bisa beribadah. Mohon ijazahnya dan petunjuknya. Itu aja Pak Haji. Gampang bos, bikin tajub Allah aja. Saya bikin tajub Allah nih bos. Ya. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim disedekahin. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim dibawa piknik. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim diajak makan McDonald. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim diajak nonton bioskop 21. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim saya bawa wisata ke salju di Trans di Bekasi. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim saya bawa berenang di Pondok Indah Mall. Lalu juga pokoknya ada duit nggak ada duit, sedekah subuh gue jangan bolong. Ada duit nggak ada duit, sedekah Jumat barokah gue jangan bolong. Ada waktu nggak ada waktu, sholat ba'diyah qobliyah gue jangan bolong. Nah lo tinggal bikin tajub Allahnya, bangun jam 00, senyum,
Mandi, tahajud, paksain baca Quran. Siap. Orang yang tiap hari baca Quran jam 00 habis tahajud, saldonya tidak pernah di bawah 1 M. Tapi Amin. kalau dia baca Qurannya 12 juz, saldonya tidak pernah di bawah 10 M. Contohnya Romi. Nah, coba lu praktekin, Bos. Siap Haji. Bisa? Bisa, insya Harus Allah. bisa. Ini kan saya belum hafal banget karena saya baru 3 hari lihat YouTube-nya nggak full banget, makanya saya coba 4 hari kemarin sekaligus pengen langsung. Nah, rumah lo di mana? Di Tanjung Pasir, Nah. Teluk Naga. Nah, mendingan lo jangan pulang, besok lo paksain ijab sama anak yatim kurung. Tidak ada tamu RDA yang ijab sama anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Iya. Kita ada 97 anak kecil lucu-lucu. Nah, lo ijab kepada Allah, nanti anak yatim yang aminin, terus lo usap kepalanya. Habis lo usap kepalanya, buru-buru lo cium keningnya ibunya yatimnya. Langsung lo di demo, Bos. Berarti saya minum Pak Haji di Maria. Siap. Ya, praktek ya. Ya, siap. Yo, Terima kasih Pak Haji. ya. Ibu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni dari Tangerang Selatan. Sekarang datang ke Pak Haji mohon petunjuk. Saya melihat dari beberapa YouTube Pak Haji dan sudah mulai mengamalkan dari yang kosong-kosong sampai ngaji. Paling ngaji sekarang baru mampu sampai 10 juz. Jadi sekarang Pertanyaannya, saya minta petunjuk sama Pak Haji. Saya ingin ikut aktif sebagai marketing travel umroh haji, dan bagaimana cara supaya bisa saya dapat jamaah yang banyak, sehingga bisa membawa, dan saya sudah terbiasa jadi tour leader, jadi bisa bawa jamaah, misalnya 1 bus, 2 bus seperti itu. Karena sebelum Iya, pertanyaannya apa? bagaimana cara supaya dapat calon jamaah umroh dan haji yang banyak? Yang tadi saya ajarin ke Bapak tadi, bikin takjub Allah. Ibu bisa bikin takjub Allah Sudah, mau? Ya Pak Haji. udah kerjain itu. Nah, 12 juz, jangan 10 juz. Nanti gimmick-gimmicknya colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Hari ini terlampaui. Hari ini berangkat 200 jamaah. Hari ini berangkat 200 jamaah. Lakuin 99 kali, sehari 9 kali. Nah, kalau pagi mau berangkat, ibu mau keluar dari rumah, mau ketemu jamaah yang ibu mau jadi marketing, gosok alat kelamin ibu, taruh di muka. Semua jamaah pada daftar, semua jamaah pada bayar tunai, semua jamaah nggak ada yang pada ngutang. Tiap hari. Nanti ibu tinggal testimoni di sini, bener lo Pak Haji, gue remes alat kelamin gue, semua yang gue tawarin mau. Bener lo, gue colek alat kelamin gue, semuanya orang nggak ada bayar, begitu. Terima kasih Pak Ya. Haji, dan mohon izin untuk Ya. dilaksanakan. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Ranca Bungur ya. Pertanyaannya, Mau nanyain gimana caranya biar orang cepet lunasin utang kepada saya. kan uang kamu di orang. Iya, Kenapa bisa sampai di orang? saya pinjemin. Berarti yang belum siapa? cek. Tunggu, yang belum berarti siapa? Kan kita bisnis Pak, spekulasi. Iya, lo kok mau minjemin dia? Berarti yang belum siapa? Maksudnya biar cepet apa harus Enggak, lo kenapa minjemin dia? Lo punya inisiatif apa? Lo punya niat apa kalau duitnya dipinjemin dia? Karena emang teman bisnis saya Pak. Itu namanya Tuhan kecil, nggak boleh. Orang yang jadi Tuhan kecil, aku mau pinjemin dia biar dia sukses, nggak boleh. Nah, kalau lo pengen bayar duitnya balik lagi, fotonya dia lo tulis hajat lo, kempit di alat kelamin lo. Umur lo berapa? Saya baru 24 tahun Pak. Nggak sampai 24 hari nanti dia bayar gitu, oke? Iya, kalau misalkan kita biar cepet pakai ekstrim itu gimana Pak? Lo kempit di alat kelamin lo pada saat lo telanjang bulat di perapatan jalan. Maksudnya ke anak yatim, sodako atau gimana? Ya Kan? iyalah, lo kalau ibadah ekstrimnya nggak bisa ya gantinya sedekah ekstrim. Iya, Apa makanan favorit lo? Saya bakso Pak. Nah, makan bakso di mana yang lo favoritin?
Bakso favorit, Pak. Ya udah, lo ke bakso favorit, makan dulu di bakso favorit sama minum berapa? Misalkan 23.000, Iya. 23.000 kali 500 anak yatim kali 12. Udah lo ijab sama anak yatim kurung, nanti berdoa kepada Allah, uang saya dibayar. Ntar anak yatim amin 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 amin, lo usap kepalanya, cium keningnya. Udah lo balik ke rumah langsung dia bayar di bel. Bos, gue mau bayar, bos. Itu garansi. Hah? Garansi nggak? Ya garansi lah. Kan kalau lo nggak garansi berarti lo budak, nggak yakin. Lo harus yakin, bos. Jadi Ngapain harus garansi? Oh, Pasti. Siap. Daripada lo nyewa debt collector, bayar juga. Giran sedekah, kita nuntut. Kita waktu, ya kan kadang debt collector bayar gak? Bayar, Pak. Bayar. Nah, lo mendingan sedekah ke anak yatim. Nanti kan ibu yatimnya pada salut sama lo. Nah, ntar alat kelamin lo dimainin sama ibu yatim. Ya, ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noneng dari Tasikmalaya, Pak. Pertanyaannya, Ini saya tuh lihat di YouTube Bapak sudah sebelum bulan Rajab ya. iya pertanyaannya Nah, ada gak? Tadinya saya tak suka Bapak kan jorok kontol-kontol gitu. Maksudnya nggak suka? Kenapa nggak suka? Tapi sekarang saya ajarin ya, saya puasa dari Rajab sampai Bata 23 hari kemarin ya. Puasa terus bangun jam 12.00 terus mengaji, tapi Bapak ibu kan dari Tasik, kok mau ke RDI kenapa? ya tertarik juga gitu. Yang tertarik yang mananya? Saya sudah dicobain sama anak saya kan bandel ya. Hah? Suka judi, suka apa sampai Anaknya? ya suka motor game sudah habis. Tapi Nonton sekarang film BF, alhamdulillah judi. ya sampai nangis-nangis dia minta memohon maaf gitu ya ke saya. Alhamdulillah suka sembahyang lagi. Baru 10 hari puasa saya. Ibu meraktiin ke anaknya apa tuh? Itu Ke anak yang judi itu sama suka nonton film BF. dikempit fotonya sama di intuin sama Foto dicolek. anaknya dikempit di alat Iya. kelamin ibu. Iya, iya. Bu, berarti kan alat kelamin ibu manjur. Bisa gak nih bapak-bapak ibu kempit sekarang? Ya maksudnya biar cepet terkabul. Alhamdulillah, itu sudah terkabul ya Pak ya, satu alhamdulillah. Udah gak main judi lagi? Enggak, udah. Udah nggak nonton BF lagi? Udah. Nah, Nah. ini tukang nonton BF bu. Sekarang ini Pak, kecelakaan saya ya, saya kan ikut investasi Bodong. kelenceng itu madu. Ikut investasi Madu kelenceng. madu. Iya. Terus Saya sampai habis modal segala. Tadinya saya kan suka jualan di Jongko ya, sampai habis saya modal, sudah bingung itu. ibu investasi berapa? Ya lumayan lah kalau uang itu buat aku. Ibu mau gak terkabul biar cepat? Ya Di sekarang investasi gini, madu kelenceng apa? Madu apa? udah 1 tahun setengah nggak Di ada madu kabar. apa? Madu kelenceng. Madu kelenceng. Ya, Ibu mau udah. terkabul? Ya amin, amin mau. Gampang. Ibu nanti pulang dari sini Iya. di Tasik, Iya. ibu cari tawonnya, ibu kempit di alat kelamin ibu. Terkabul enggak alat kelamin ibu tembem. Sekarang Pak, alhamdulillah sudah ada kabar, sudah ditangani sama Bareskrim, katanya modalnya mau dikembalikan. Nah, sekarang saya mau minta secepatnya gitu Pak. Itu tadi ibu kempit hajat ibu, seperti ibu ngempit foto ibu waktu anak ibu mabok, judi, nonton film BF. Cuman bedanya sekarang yang dikempit namanya si itu yang make duit ibu nanti. Iya. Nanti terkabul. Umur ibu berapa? Amin. Apa? Umur ibu berapa? 52. Nggak sampai 50 hari terkabul. Oke? Amin, amin. Sip. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Makasih Pak Haji. Satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya mau balik ke Jakarta yuk. Apalagi? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Sarip dari Tugu Macan Citayam. Pertanyaan apa, Rip? Saya mau jual tanah Pak Haji. Tanah ini hak waris ya Pak Haji. Saya pengen per meter 5 juta gitu, gimana Pak Haji? Laku caranya? bos. Lo rendam cadalem, lo cawik-cawik, lo foto tanahnya, lo tulis alamat lengkapnya, lo kempit di alat kelamin lo. Umur lo berapa? Sekarang baru 37 Pak Haji. Umur lo? Jalan mau 38 Pak Haji. Nggak sampai 38 hari laku. Amin. Lo kalau nggak percaya, ibu aja ngempit
foto anaknya manjur. Iya. Nah, lo kempit dan ilmu Iya, Pak Haji. ilmu kearifan lokal. Ya, amin mudah-mudahan. Pak Haji. Berlaku gak buat semua? Berlaku. Ya. Ya, jadi kita sepakat. Saya mau ibu pulang dari sini besok pagi, bapak pulang dari sini besok pagi, harus hajatnya terkabul. Amin, amin, amin. Pak Haji. Praktekin ilmunya, Ya. dan jangan ngeluh. Ya. Belum terkabul, ulangi lagi. 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 Ya. Sampai berapa kali Pak Haji? 99 kali sampai Ya. 9 kali. Ulangi lagi 9 kali. Ulangi Ya. lagi. Namanya juga gratisan. Iya, Pak Haji. Amin, Ya kan? amin. Ya. Saya nggak mau ngeluh, saya maunya terkabul. Nah, Ya. nanti kalau terkabul, bapak dan ibu praktekin lagi ke Ya. yang lain. Nah, kalau yang lain diajarin sama bapak dan ibu terkabul, bapak dan ibu punya tabungan 1 poin di akhirat. Amin. Lumayan, oke? Ya, Pak Haji. Sampai ketemu lagi besok malam.